Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya dalam kisah misteri dan horor. Pernah suatu ketika ada seseorang bermain ke rumah saya. Dia bercerita bahwasanya dia pulang dari suatu tempat, yang mana tempat itu tempat orang meminta pesugihan. Ketika itu dia datang bersama temannya. Sebenarnya dia hanya diajak untuk menemani temannya yang bertujuan untuk mencari pesugihan. Datanglah dia di suatu taman. Taman itu lumayan terkenal di antara daerah-daerah saya ini. Dan ketika temannya itu mengajukan kepada juru kunci yang ada di situ, bahwasanya dia bertujuan untuk memelihara tuyul atau pesugihan apa saja yang cocok dengan dirinya. Namun apa yang terjadi? Ternyata keinginan temannya itu ditolak oleh juru kunci yang ada di tempat itu. Malah juru kuncinya bilang, sebenarnya kalau situ sudah sejak dari awal situ datang ke sini, situ itu udah ada niatan yang tidak benar. Makanya yang menunggu di sini tidak mengizinkan situ. Malah kalau temennya situ itu umpamanya mau, malah dia bisa. Setelah dijelaskan oleh si juru kunci, lalu teman yang mengajak orang ini bertanya lagi, kenapa saya ditolak, Pak? Ya, karena ada sesuatu niatan yang tidak baik situ kepada temannya situ. Loh, niatan gimana, Pak? Sudahlah, situ nggak usah bohong sama saya. Hati kecil situ udah bisa dibaca oleh penunggu sini. Tuh, kalau temen situ yang ngajuin, Pak, saya mau minta gini, malah diizinin sama yang tunggu sini. Ya, coba tar saya mengasih petunjuk ya. Lalu si juru kunci itu memanggil dia, Mbak, kesini. Oh iya, Pak, ada apa, Pak? Ini ya, Mbak, ini kan ada roti ya. Oh iya, Pak, tuh di dalam sana itu kan ada lemari-lemari itu, Mbak. Ya benar, Pak. Nah, lemari-lemari itu kan isinya kan boneka, Mbak. Nah, coba di antara boneka-boneka itu yang jumlahnya nggak sedikit tuh, Mbak, ribuan boneka itu, tolong kamu kasih makan. Emang boneka bisa lapar, Pak?
Sudahlah Mbak, dicoba saja. Kalau bisa, Mbak juga akan ngerti nanti jawabannya. Oh gitu Pak. Jujur, orang yang datang ke rumahku itu orangnya agak lumayan on. Makanya dia disuruh ini, disuruh itu, ikut weh, manut weh. Cuma satu prinsip dia, apa yang dia kerjakan, dia bisa dapat upah untuk ngasih makan kedua anaknya. Itu prinsip dia. Bahkan dia pernah ngomong, coba bayangkan, namanya orang kok hari gini bisa beras sebutir pun kok nggak punya, katanya dia gitu. Andai kata ada orang yang meminjamin saya beras, kalau ujung-ujungnya nanti saya dimakan demit, saya pun mau, asal anak saya kenyang, kata dia gitu. Itu dulu sebelum dia masuk di tempat ini. Ketika dia mulai membuka pintu gua ini, dia merasakan hawa yang agak dingin dan sedikit merinding. Nah, waktu itu dia datangi lemari yang pertama. Lemari yang pertama itu isinya boneka-boneka yang beraneka macam bentuk pakaian atau model anak-anak kecil. Ada yang gini, ada yang gitu. Cuma anehnya di sini, wajah-wajah boneka itu nggak ada satupun yang kayak kalau kita melihat boneka yang mengemaskan itu, enggak. Di sini wajah-wajah mereka itu sangat seram. Makanya dia heran, kok boneka wajahnya kayak gini, mana anak mana yang mau kasih boneka ini, pikir dia. Lalu akhirnya dia memotong sedikit roti yang dia pegang untuk dikasihkan di salah satu boneka ini. Benar ternyata. Benar. Boneka itu mau makan. Boneka itu berbentuk boneka anak-anak kecil. Wajahnya agak sedikit seram, tajam, dan dia begitu lahap makan roti yang diberikan olehnya. Di situ, di ruangan ini ya, ruangan yang dimasukin oleh orang yang datang ke rumahku itu, suatu ruangan yang mana dibikin seperti rak-rak itu, isinya semuanya bentuk boneka. Dan ketika dia menyadari bahwa di antara boneka-boneka yang ada di ruangan ini ada satu yang memakan roti pemberiannya, karena dia masih penasaran, kan masih ada roti yang dia pegang, lalu dia kasih lagi ke salah satu yang boneka yang ada di situ. Ternyata boneka itu mau makan juga. Akhirnya dia kasihkan roti-roti itu ke boneka yang dimaksudkan. Setelah itu dia keluar dari ruang itu dan menemui juru kunci yang ada di depan pintu. Pak, ya Mbak, rotinya sudah habis Pak. Hah? Benar gitu Mbak? Benar Pak.
Yang makan berapa boneka? Kata si bapaknya. Si juru kunci ya. 2 Pak. Waduh, 2. Benar Bu, 2. Iya Pak. Berarti Ibu mau gitu pelihara tuyul? Hah? Jadi yang barusan saya kasih makan itu tuyul-tuyul? Iya Bu. Di sini ya Bu ya. Kalau ibunya ngasih makan roti itu dan bonekanya ini di antara mereka mau makan, berarti dia mau dipelihara oleh ibu. Gimana Bu? Saya nggak mau Pak. Tujuan saya nggak nyari kayak gituan kok. Itu kan teman saya yang ngajak ke sini. Iya Bu, teman situ nggak dipilih. Yang dipilih malah diri kamu. Gimana Bu? Aduh, ya saya ngomong dulu sama suami. Ya sudah, kalau ibunya mau ngomong ke suami, boleh Bu, silahkan saja. Nanti kalau ibunya mau datang lagi ke sini, konfirmasi aja sama kami di sini Bu. Ya Pak, terima kasih. Karena merasa adanya suatu keganjilan ya yang disampaikan oleh si juru kunci itu, si orang yang datang ke rumah itu lalu langsung bilang begini, disuruh jualan buah ya, kok nggak ini ya, kata dia. Udahlah, kalau kamu mau nungguin buah ini sampai laku, nanti ada komisinya, katanya gitu. Nah, apakah nanti kamu jadi ke Temanggung lagi? Katanya. Wah, enggak kata temennya. Kita ke ini aja, biasa aja lah, hidup lah. Ya terserah yang di atas mau ngasih kayak apa, saya nggak mau, katanya gitu. Udah nggak mau kayak gituan lagi. Ya kalau saya mah kepinginnya bisa nyari sandang pangan tiap hari dapet, biar anak-anak saya kenyang Mbak. Ya iyalah, sama kayak saya. Cuman herannya suami saya tuh nggak percaya. Dikiranya kalau kita pakai uang sekian-sekian nggak ada rinciannya atau gimana. Perempuan pakai duit tuh nggak sembarangan, buat kebutuhan kita sehari-hari. Kadang itu yang bikin saya marah, rasa kepingin nyari uang yang gampang. Tapi kan harus sebatas angan, bukan serius. Lah, emangnya situ mau kok kayak gituan? Aduh, iya gimana ya? Nanti aku tak ngomong dulu sama suamiku. Ya, silakan saja, nggak apa-apa, monggo, kata temannya yang satunya. Lalu setelah itu si orang itu bilang gini, besok kalau diizinin sama suami, saya mau datang lagi ke yang kemarin itu, katanya gitu. Lah, kemana itu? Yang kemarin yang kamu ngajak aku ke sana. Lah emang kamu mau gitu? Daripada aku susah nyari duit, kenapa tidak? Ya sudahlah, terserah kamu, kata temannya. Lalu dia temuin si bapak-bapak itu. Gimana? Bisa? Oh, masalah itu sih mudah. Kalau situ mau,
Ya, nanti tak bilang dulu ke majikan saya. Kapan Pak? Ya sekarang. Saya tak masuk dulu, saya tak ngomong sama yang punya tempat ini. Bentar aja. Ya, silakan Pak. Akhirnya nunggu si bapak-bapak itu masuk. Dan si bapak-bapak itu untuk sebuah pintu. Dari di balik pintu ada suara yang menyaut. Buka saja, pintunya tidak dikunci. Nah, lalu si bapak itu masuk. Sugeng siang Doro, katanya gitu. Iya, ada apa Doro? Di luar sana ada perempuan. Kemarin dia memberi makan di antara boneka-boneka yang ada di ruangan ini. Ternyata ada 2 yang mau ikut sama dia. Kira-kira bagaimana? Ya, izinin. Aku izinin. Cuma satu syarat yang harus dia penuhi. Lah, apa itu? Begini, kalau dia mau nikah sama saya izinin. Cuma itu saja Doro. Iya, baiklah Doro. Nanti saya sampaikan ke perempuannya. Ya, silahkan. Lalu si juru kunci itu keluar ruangan dan menemui wanita itu. Kamu diperbolehkan memelihara yang kemarin kamu kasih makan. Ya Pak. Nah, Bendoroku ingin ketemu sama kamu. Kamu siap enggak? Oh, iya Pak. Kalau diizinin, saya datang Pak. Di mana? Tuan Bapak. Itu, masuk. Ayo masuk. Lalu diajaklah si perempuan ini ke dalam ruangan yang berisi boneka-boneka itu. Di sebelah ruangan yang isi boneka-boneka itu ada sebuah kamar. Kamarnya lumayan luas lah. Lalu yang Pak si juru kunci mengetuk pintu. Doro, kami datang lagi Doro. Oh iya, masuk. Orangnya suruh masuk. Oh, baik Doro. Ketika pintu dibuka untuk masuk ke ruangan, terlihat seorang laki-laki berpakaian jas rapi, komplit, dan sedang duduk santai menghadap pintu. Dia seorang laki-laki yang lumayan tampan. Gak ada kejelekan satu sama lain pun di dalam dirinya. Tampan. Lalu perempuan itu ditanya, kalau kau mau pelihara mereka, maukah kau menikahi aku? Hah? Dia seketika kaget. Kok tiba-tiba Pak? Katanya gitu. Karena memang aku sudah tahu kalau situ pasti jawab. Kok tiba-tiba? Tapi gimana? Situ mau kan nikah sama aku? Jawab laki-laki itu. Hah?
saya di rumah sudah punya suami. Anak saya 2 loh Pak. Biarin saja. Tinggal aja di sini sama aku. Oh, gimana? Mau nikah nggak sama aku? Katanya gitu. Wah, kalau kamu mau menikah dengan aku, apapun yang kamu minta akan aku penuhi. Dengan syarat kamu nikah dengan aku. Gimana? Aduh, saya nggak berani Pak. Sudah, siap? Oh, iya, iyalah Pak, saya siap. Bagus. Kamu, iya Ndoro, kamu keluar. Baik Ndoro. Saya juga keluar Ndoro. Tidak usah, kamu di situ aja. Kan kamu udah janji sama saya. Iya Ndoro. Kamu mau nikah sama saya kan? Iya Ndoro. Bagus. Ini, kalau kamu menikah, lakukanlah kewajibanmu sebagai seorang istri kepada suaminya. Apakah kamu siap? Hari ini Ndoro? Iya, hari ini. Ternyata ketika dia bersiap-siap untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri, di tengah-tengah aksi yang belum terlaksana itu, tiba-tiba laki-laki yang tampan ini kepalanya menjadi besar, berubah menjadi ular. Lah, perempuannya ini kan kaget. Akhirnya pingsan dia di dalam tempat itu. Sejak itu dia tidak ada sedikit pun niatan untuk mencari nafkah atau rezeki dengan tidak normal. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.